Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rindiani Fatikasari selaku moderator yang akan membantu Ibu Ana Sofia selaku pemateri dalam kegiatan penyuluhan hari ini mengenai budidaya maggot untuk pakan ikan. Kepada Ibu Ana, kami... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Sofia, selaku perwakilan tim dari penyuluh Universitas Tidar, jurusan Aquakultur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara budidaya maggot sebagai alternatif pakan ikan. Seperti yang sudah diketahui, harga pakan yang semakin mahal menjadi kendala terbesar bagi pembudidaya ikan. Karena pakan memegang peranan yang sangat vital dalam usaha perikanan budidaya, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun ketersediaannya secara terus-menerus. Sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan pakan alternatif yaitu maggot. Seiring waktu, semakin banyak sumbangan sampah di Indonesia, terutama sampah organik yang apabila tidak dikelola secara bijak akan mencemari lingkungan. Salah satu upaya untuk mengatasi semakin menumpuknya sampah organik yaitu dengan memanfaatkan limbah rumah tangga atau sampah organik seperti sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah layu sebagai media untuk pertumbuhan larva BSF. Keunggulan dari maggot itu sendiri yaitu memiliki banyak sekali nutrisi, di mana protein mencapai 42,1%, lemak 34,8%, kemudian ada abu, serat kasar, NFE, kadar air, fosfor, dan juga kalsium. Keunggulan lain dari maggot yaitu sebagai biokonversi sampah organik. Sampah organik seperti sisa buah, sayur, dan sampah dapur sebagai pakan larva lalat BSF terlebih dahulu dicacah halus, lalu disebar ke beberapa kotak berkapasitas 5 kilo sampah organik. Setiap kotak diisi sekitar 15.000 larva lalat BSF dari hasil tangkapan telur atau larva di sarang buatan. Kemudian maggot bisa dipanen setelah 14 hari. Berikutnya yaitu siklus hidup maggot. Yang pertama dari fase telur, kemudian setelah menetas 3-4 hari, berubah menjadi larva, kemudian berubah lagi menjadi larva dewasa, setelah 21 hari, berubah menjadi prepupa, kemudian berubah lagi menjadi pupa. Nah, pada fase pupa ini sudah tidak bergerak dan diam. Nah, perlu pengetahuan tentang siklus hidup maggot agar pada fase pupa ini tidak kembali menjadi lalat BSF. Berikutnya yaitu alat dan bahan yang diperlukan dalam budidaya maggot. Alat yang diperlukan meliputi mesin penggiling limbah, biopon, wadah penetasan atau nampan, jaring atau kawat string, ember, wadah untuk hasil tirisan limbah, cutter, dan juga timbangan. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu lalat BSF, tisu, limbah organik, paku, kayu, E4, tetes tebu, dan dedak halus. Berikutnya adalah tahapan dalam budidaya maggot. Yang pertama yaitu persiapan kandang atau insect net. Nah, ukuran kandang yang biasa digunakan yaitu 2,5 x 4 x 2,5 meter. Fungsi dari insect net adalah sebagai kandang tempat memelihara larva di mana lalat dapat berkembang biak tanpa gangguan dari hewan atau serangga pemangsa. Tahap yang kedua yaitu persiapan media penetasan. Media penetasan berupa biopon yang fungsinya untuk memproduksi larva muda. Biopon diberi bidang miring yang berfungsi sebagai jalan migrasi pupa. Berikutnya adalah pembuatan unit pengelolaan sampah. Nah, untuk limbah organik dari pasar dan limbah kimpul setelah dikumpulkan langsung digiling untuk limbah organik, dimasukkan ke dalam wadah untuk ditiriskan selama 2 hari. Hasil tirisan limbah organik yang berbentuk cair dapat digunakan sebagai pupuk cair.
Sedangkan limbah padat seperti kimpul dimasukkan ke dalam ember untuk difermentasi. Fermentasi limbah menggunakan 100 ml tetes tebu dicampur dengan 100 ml E4 perikanan dan 1 liter air untuk limbah sebanyak 100 kg. Fermentasi limbah organik pasar membutuhkan waktu 1 minggu, sedangkan fermentasi limbah kimpul hanya membutuhkan waktu 3 hari. Untuk limbah rumah tangga, cukup dikumpulkan pada wadah tertutup dan dibiarkan selama 2 hari. Sesudah itu, dapat langsung diberikan kepada maggot. Berikutnya yaitu cara mendapatkan telur BSF. Caranya yaitu dengan menyiapkan wadah yang diberi media sampah organik dan diberi campuran dedak halus, lalu wadah ditutup dengan jaring atau kawat string. Setelah itu, letakkan terangan yang terbuat dari 2 bilah papan kayu kecil yang ditangkupkan dengan disisipi paku, pinus, atau tusuk gigi dan diikat dengan karet. Nah, lalat BSF akan bertelur di sela-sela tangkupan kayu tersebut. Lalu, telur yang didapat dibudidayakan sehingga bisa mendapatkan bibit larva yang dibudidayakan dengan mudah dan kontinu. Selanjutnya, dari media tempat bertelur tadi, telur dapat dipanen dengan menggunakan cutter, kemudian dilanjutkan dengan penetasan telur. Letakkan telur pada wadah yang sudah dilapisi tisu. Pemanenan telur dapat dilakukan setiap 3 hari sekali. Siapkan nampan penetasan telur yang diisi dengan BR dan air. Kemudian taruh wadah telur di atas media. Tutup wadah dengan jaring atau kawat string untuk mencegah pemangsa atau lalat lain masuk. Kemudian letakkan di rak penetasan telur BSF. Langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan maggot. Setelah 10 hari pasca proses penetasan telur, tuangkan media penetasan ke biopon yang sudah terisi media sampah organik yang telah difermentasi selama 30 kilo atau kira-kira setebal 5 cm. Ukuran biopon disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian tambahkan limbah sayuran pada biopon setiap 3 hari sekali sebanyak volume sampah yang berkurang. Sesekali aduk media biopon agar kering. Bersihkan sisa limbah kering yang tidak termakan oleh maggot. Sisa limbah kering bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Berikutnya itu pemanenan maggot. Pemanenan prepupa dapat dilakukan setelah 21 hari. Prepupa yang berwarna lebih gelap akan bermigrasi ke tempat yang lebih kering di dalam biopon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana atas penyampaian materinya. Mungkin dari Bapak atau Ibu, apabila ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul, izin bertanya. Jadi begini, saya kan punya lahan sempit yang tidak terpakai. Nah, apabila saya ingin membudidayakan maggot, apakah maggot tersebut bisa dibudidayakan di lahan sempit tersebut? Terima kasih. Akan kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurul atas pertanyaannya. Saya serahkan ke pemateri agar bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi, budidaya maggot itu tidak memerlukan lahan yang luas. Tidak ada syarat minimal untuk area lahan budidaya maggot. Jadi, dengan area yang sempit itu bisa menghasilkan ternak maggot yang menguntungkan secara finansial. Nah, jadi model media untuk pertumbuhan maggot itu sendiri bisa dibuat secara bertingkat atau bersusun. Jadi nanti modelnya seperti rak-rak sehingga tidak memakan lahan yang luas seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Dari Bapak atau Ibu, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Kami persilahkan.
Baik, silahkan Ibu Catur, kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Catur Siti Irmawati. Saya izin bertanya, kan di setiap pembudidayaan, apapun itu pembudidayaannya dilakukan. Kalau ini kan pembudidayaan maggot. Nah, saya ingin bertanya, kelebihan dan kekurangan dari budidaya maggot itu tersendiri. Guna sebagai acuan kami ingin melakukan budidaya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Ibu Catur pernyataannya. Pertanyaannya saya serahkan ke pemateri agar bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, akan saya jawab. Jadi, dalam budidaya maggot ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan maggot itu memiliki nutrisi yang lengkap, di mana kandungan protein mencapai 42,1%, ditambah lagi dengan nutrisi yang lain. Kemudian kelebihan lain yaitu teknologi budidaya maggot ini mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Kemudian tidak memerlukan infrastruktur yang rumit, jadi hanya memerlukan infrastruktur yang sederhana karena tidak memerlukan listrik, air, dan lain sebagainya. Kemudian produksi maggot itu relatif singkat dan juga berkesinambungan. Kelebihan lain itu maggot bisa mendegradasi limbah organik. Nah, untuk kekurangannya mungkin butuh ketelitian atau ketekunan dan juga ketelitian dalam memilah sampah organik maupun anorganik karena kualitas maggot itu sendiri ditentukan oleh bahan baku yang digunakan. Mungkin kekurangan lain ada pada bau dari limbah organik yang digunakan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Ana atas jawabannya. Dari Bapak atau Ibu, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Kami persilahkan. Baik, Ibu Putri, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Silviawati. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara mengawetkan maggot agar tidak cepat menjadi lalat? Terima kasih. Terima kasih Ibu Putri atas pertanyaannya. Saya serahkan ke pemateri agar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi ada 3 cara untuk mengawetkan maggot. Yang pertama yaitu dengan cara pengeringan maggot, kedua dengan menjadikan tepung, dan yang ketiga yaitu menjadi pelet maggot. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara dikeringkan menggunakan oven. Sebelum menjadi prepupa, maggot itu diambil kemudian dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah bersih, kemudian masukkan maggot ke dalam air panas, jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam oven. Tujuannya agar mematikan maggot terlebih dahulu. Kemudian setelah dimasukkan ke air yang panas, lalu maggot dikering anginkan. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam oven, di oven sampai kering tapi jangan sampai gosong. Nah, setelah itu maggot bisa langsung dikemas kalau misalkan mau dijual, ataupun bisa disimpan untuk pakan ikan nantinya. Kemudian yang kedua yaitu menjadikannya tepung. Nah, ini merupakan langkah selanjutnya dari tahap yang pertama tadi. Jadi setelah dikeringkan, kemudian langsung digiling hingga menjadi tepung. Nah, cara yang ketiga yaitu menjadikannya pakan pelet maggot. Nah, setelah digiling menjadi tepung, nah tepung maggot itu bisa diolah menjadi pelet dengan campuran protein basal dan juga protein suplemen lain seperti tepung kedelai, kemudian ada dedak, ada CFC, ada tepung tapioka, seperti itu.
bisa dijawab. Baik, Ibu Ana, terima kasih atas jawabannya. Ini adakah yang ingin berpendapat atau menambahkan saran untuk baik, untuk Ibu Dea, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Mita Ayu. Izin menyampaikan tadi kan saya mau menambahkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan larva BSF karena tadi belum disampaikan. Jadi menurut sepengetahuan saya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan larva BSF itu ada 3, yaitu tingginya tingkat kematian larva akibat naiknya konsentrasi ZN pada sampah yang diberikan, kemudian ada sedikitnya jumlah telur BSF yang subur akibat keracunan, kemudian terbatasnya akses untuk mencapai makanan akibat penyumbatan oleh cairan. Kemudian pada saat larva itu, kadar air yang optimum untuk makanan larva BSF itu, ketika kadar air sampah yang diberikan terlalu tinggi, akan menyebabkan larva keluar dari reaktor pembiakan. Nah, karena itu, larva itu mencari tempat yang lebih kering, namun ketika kadar airnya kurang, akan mengakibatkan konsumsi makanannya menjadi kurang efisien, seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih untuk Ibu Dea atas tambahan dan tanggapannya. Dari peserta yang lain, adakah yang ingin menyampaikan lagi? Kami persilahkan. Baik, untuk Bapak Raffi, kami persilahkan menyampaikan tanggapan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Musyafa. Jadi di sini saya ingin menyampaikan soal hama yang menyerang larva BSF tadi. Tadi kan belum disebutkan hama apa aja yang dapat menyerang larva itu. Yang saya ketahui, hama-hama yang menyerangnya itu ada banyak, misalnya tikus, semut, lalu cicak juga termasuk. Karena saya pernah melihat ketika di bioponnya itu ada tikus yang memakan seluruh isi dari biopon tersebut. Jadi larvanya itu dihabiskan oleh tikus. Jadi itu sih sharing dari pengalaman saya. Terima kasih. Atau sarannya? Oh ya, untuk terima kasih. Sarannya mungkin nanti di atas bioponnya itu ditaruh atau dibuat jaring-jaring penghalang ya, agar tikusnya itu nanti tidak masuk, atau ya untuk menghalangi mudahnya lah. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari Bapak Raffi.
Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ana selaku perwakilan penyuluh dari Universitas Tidar yang sudah mengisi materi pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.